masa pembelajaran terakhir ya, tanggal 27 November minggu depan. Karena hari Senin 30 November, kalian sudah mulai pas penilaian akhir semester secara online atau daring sampai 5 Desember. Lalu untuk rapot pas, kalian akan menerima mulai dari tanggal 19 Desember. Ya, nanti ada libur Natal dan Tahun Baru kurang lebih 2 minggu. Semoga di tahun 2021 sudah ada instruksi untuk belajar kembali ke sekolah secara tatap muka dengan shift ya. Baik anak-anak, itu informasi di awal yang perlu kalian ketahui. Sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Baik. Jadi tugasnya minggu lalu itu saya membagikan tugas algoritma dan flowchart. Ada 2. Masing-masing mendapat skor tertinggi 50 ya untuk masing-masing soal. Jadi jika keduanya kalian kerjakan dengan baik, tentu skornya 100. Dan itu dikirim melalui Google Classroom. Jadi tidak ada lagi japri via WhatsApp ya. Jadi tolong dipahami instruksi-instruksinya. Instruksi pertama, buatlah algoritma dan tulis langkah-langkahnya. 2 minggu lalu kan sudah saya jelaskan apa itu algoritma, apa contohnya. Ya, dalam tabel juga ada contohnya. Kalau tidak jelas, kalian bisa membaca lagi materinya. Baik di buku yang sudah kalian peroleh dari sekolah, buku paket Erlangga, maupun dari modul pengayaan atau LKS yang kalian beli. Ya, jadi jangan lagi kalau minta detail penjelasan via WhatsApp agak sulit. Ya. Jadi dibaca dulu, dipahami. Apa sih algoritma? Kan urutan langkah-langkah logis dan sistematis. Ya kan? Jadi kamu harus pikirkan dulu mau buat algoritmanya apa. Kemudian berdasarkan algoritma yang kalian buat pada soal nomor 1, gambarlah flowchart-nya. Baik, saya berikan contohnya seperti ini anak-anak. Kurang besar ya? Oke, kita ke pembahasan. Bisa dilihat anak-anak pada layar? Bisa, Bu. Oke. Algoritma Bisa, Bu. menghidupkan visi. Bisa, Bu. Baik, terima kasih responnya. Kita selalu mengawali dengan kata mulai. Ya, lihat langkahnya ada berapa anak-anak? Ada 6. Algoritma menghidupkan PC atau personal komputer. Seperti di lab, tapi kalian belum pernah masuk lab ya, kelas 7 ya. Kita mulai. Nomor 1. Nomor 2. Periksa semua sambungan kabel dari masing-masing komponen PC dan sumber listrik. Ya, sudah terhubung. Betul. Kalau sudah, maka kalian menekan tombol on pada stabilizer. Kalau menggunakan stabilizer atau stafel. Bedakah stabilizer dengan stafel? Tentu beda. Stabilizer selain berfungsi sebagai stafel, juga untuk menstabilkan tegangan listrik. Ya. Kemudian tekan tombol power pada monitor atau CPU. Nah, PC siap dipakai. Selesai. Ini langkah-langkahnya. Ini algoritma untuk menghidupkan PC. Sudah jelas? Lalu perintah soal yang kedua. Buatlah algoritmanya. Flowchart-nya.
Harus sesuai, ya. Kalau di atas algoritmanya kan ada 6 nih. Benar ya? Algoritmanya ada 6. Benar. Flowchartnya juga harus ada 6. 1. Mulai bentuknya seperti ini. Mulai dan selesai bentuknya sudah seperti ini. Ya. Kemudian kedua, periksa semua sambungan kabel komponen PC ke sumber listrik. Karena PC itu perlu sumber listrik, sumber energi. Ya, jadi bentuknya apa nih? Trapesium. Kalau di manual. Trapesium terbalik. Iya, ini manual ya. Jadi harus dengan tangan, maksudnya memeriksa dulu, oh sudah belum kabel-kabelnya tersambung, kabel monitor. Mungkin kalau keyboardnya pakai kabel, ada juga keyboard tanpa kabel, mouse-nya, ya, staffelnya sudah terlihat. Lalu jangan lupa kalian juga langkah ketiga, tekan tombol on atau off pada stabilizer atau staffel. Langkah keempat, tekan tombol power pada monitor atau CPU. Perhatikan sekarang bentuknya. Ini adalah proses secara digital. Bentuknya persegi. PC siap dipakai. Siap dioperasikan. Boleh menggunakan bahasa yang maaf, lebih teknis. Dan jangan lupa diawali dengan mulai, diakhiri juga dengan selesai. Paham ya? Sampai di sini? Paham. Paham. Paham, Bu. Iya, terima kasih. Algoritmanya ada 6. Flowchartnya juga harus digambarkan sesuai dengan langkah-langkah algoritma di atas. Ada yang tanya, haruskah menggunakan komputer? Ya, paling tidak harus dengan dunia teknologi informasi. Menghidupkan smartphone bisa, mematikan bisa, mengoperasikan aplikasi A, B, C sampai Z bisa. Ya, banyak sekali. Mau diintegrasikan dengan mapel lain itu bisa. Misalnya menghitung luas segitiga, langkah menelpon teman, langkah mengechat, Kirim email. ya mengirim email bisa, ya kan? Jadi ingat, algoritmanya ada 6 langkah, flowchartnya juga ada 6 langkah digambarkan. Flowchart, chart ini adalah gambar, ya. Flow, diagram alir, flow-nya menggunakan panah. Panah ini adalah aliran. Kemana perintah itu dialirkan, diteruskan, didistribusikan. Ya, kalau kurang, kamu bisa menambahkan halaman di sini. Ya kan? Menggunakan lingkaran penuh. 1, masih di dalam halaman yang sama gitu. Kalau halaman berbeda, segitiga terbalik ya, ada kotaknya di halaman yang berbeda. Sama, seperti ini nih. Kalau ada belah ketupat, berarti di sini ada pengambilan keputusan atau ada pilihan. Benar, salah, ya, tidak, gitu ya, atau pengulangan dalam bahasa algoritmanya looping, pemrograman, loop gitu ya. Nah, itu contoh flowchart, contoh algoritma yang saya berikan pembahasannya hari ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak. Tidak, Bu. Sudah jelas sekarang? Tidak, Bu. Sudah jelas, Bu. Bisa di-download ya. Kalau Ya, saya Bu. ingetin Ya, lagi Bu. nih, untuk flowchart ini adalah simbol proses.
tindakan yang dilakukan oleh komputer, bentuknya persegi. Kalau ini simbol proses juga, tetapi tidak dilakukan oleh komputer manual. Ini adalah simbol decision, pengambilan keputusan, atau menghasilkan dua kemungkinan. Ya, tidak, benar, salah, seperti itu ya. Kemudian manual input. Nah, kalau ada input pakai apa nih namanya? Secara manual dengan menggunakan online keyboard. Nah, boleh. Kalau misalnya kalian membuka aplikasi, membuka file, Ctrl O, kombinasi tombol di keyboard, boleh menggunakan simbol ini. Jadi, saat merancang flowchart harus ada referensi simbol-simbol. Nggak boleh sembarangan memilih simbol. Ada simbol flowchart, ada juga flow direction simbol. Penghubung. Ya, kalau tadi panah, arus, flow-nya itu menyatakan jalannya suatu proses. Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, gunakan panah. Nah, ini communication link, menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain. Misalnya komputernya saling terhubung antara komputer satu dengan komputer lain, bisa mengambil data. Nah, gunakan simbol ini seperti simbol tegangan listrik tinggi gitu ya. Pernah nggak memperhatikan PLN simbolnya? Kemudian simbol konektor, connect, penghubung. Ya, ini menyatakan sambungan proses ke proses lain, tapi masih di halaman yang sama. Seperti gambar tersebut. Nih. Kemudian kalau penghubung di halaman yang berbeda, bentuknya kotak di atas, segitiga ke bawah. Ya. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Iya. Bisa. Bu Rita, Bu. berarti flowchart-nya itu setiap apa itu ada apa namanya kayak bentuknya masing-masing Bu ya harus Iya. nggak sembarangan. Enggak sembarangan, harus baku. Kalau manual dia persegi ya. Kalau dia ada proses komputernya harus trapesium ya kalau manual. Kalau ada proses komputernya persegi. Nah, ini pakai acuan anak-anak. Kalian bisa download di Google Classroom materinya ya. Ini contohnya, kalau algoritmanya ada 6 langkah, flowchartnya juga harus 6 gambarnya. Ya, paham? Jadi kalau Paham, benar Bu. ini 50 untuk algoritma, 50 untuk flowchart kalau benar. Saya tidak ragu-ragu menulis angka 100 kalau memang semuanya benar. Baik anak-anak, kita punya waktu 20 menit. Saya akan membahas materi berikutnya. Bisa ya? Karena Bisa. minggu depan, baik, kita tidak ada lagi tatap muka. Ya. Minggu depan, 27 November, kalian mengakses Google Classroom saja ya. Nanti saya mungkin akan membagikan link tugas, dicek Google Classroom-nya ya. Dengan mengerjakan tugas, Anda sudah saya anggap hadir. Nah, untuk link absen hari ini akan saya bagi nanti di Google Classroom setelah selesai tatap muka via Zoom. Paham ya? Paham. Paham, Bu. Dan berbatas waktu anak-anak. Tolong hari ini saja sampai pukul 23.59 saya tolerir ya. Pukul berapa itu 23.59? Jam 12 malam kurang 1 menit ya. Jadi usahakan nanti yang tidak bisa mengikuti Zoom boleh mengisi izin, memilih izin pada keterangan kehadiran. Baik, kita lanjutkan pada materi terakhir anak-anak di bab 3. Aplikasi pemrograman visual sederhana. Karena sifatnya pengenalan anak-anak, kalian kan
masih belia ya di kelas 7, ada yang baru mengenal mapel informatika dan memang informatika sendiri umurnya masih sangat muda, belia. Launching 2019 dan kalian di tahun ajaran 2020 sudah masuk tahun kedua. Nah, ini sebagai pemula, mari kita kenalkan yang namanya aplikasi. Apa itu aplikasi? Aplikasi adalah program yang sifatnya khusus, bukan umum, untuk membantu memudahkan pekerjaan penggunanya. Kalau kita kaitkan dengan aplikasi pemrograman visual, berarti ini ada visualnya. Ya enggak? Visual itu berarti berhubungan dengan mata, visi, visual. Tapi masih sederhana, anak-anak. Nih, pernah dengar istilah Scratch? Goresan. Jangan diterjemahkan ya. Ini adalah program aplikasi Scratch. Kemudian ada dalam kurung website. Artinya dia berbasis website. Anda harus mengunjungi melalui browser. Tahu browser? Tahu. Program Tahu. aplikasi yang digunakan untuk menjelajahi internet. Ya. Jadi ada contohnya apa, Nana? Browser. Tadi banyak yang bilang tahu. Chrome. Chrome, ya. Google. Hah? YouTube. Masa YouTube browser ya? Mozilla Firefox. Iya, Mozilla Firefox. Nah, jadi Google Chrome, Mozilla Firefox, ada Chromium gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Microsoft Edge. Kalau yang sering ke warnet nih, biasanya banyak sekali browser yang dipasang pada PC-PC di warnet. Ya, ada Bu, saya sering ke warnet. Opera. Ya, pakai browser apa yang sering ke warnet? Nggak tahu, Bu, orang digituin sama omnya, Sama Bu. Jadi nggak ngerti. petugasnya. Ya, belajar dong. Jadi perhatikan di desktop PC-nya. Kan ada tuh browser banyak pilihan, baik berupa shortcut ataupun juga berupa dilacak di sini ya, di pencarian browser gitu. Ada Opera, ada Safari. Kalau pakai browser OS apa namanya? Pakai OS apa yang Safari? Browsernya? Masih menyimak anak-anak? Anime. Ramana jangan keliling-keliling kalau belajar. Ya, nanti saya akan buatkan aturan untuk Zoom berikutnya. Wajib open kamera. Ini dari 32 partisipan yang open kamera nggak sampai 10 orang. Ya, jadi wajib open kamera, duduk yang baik, jangan keliling-keliling, goyang-goyang, nari-nari, gitu nggak jelas ya. Ada ngobrol, ada sambil kegiatan lain, tolong fokus. Kita kembali lagi, ada Tinker, ada Waterbear. Ini ketiga dari atas, semua berbasis website. Kemudian bagaimana dengan yang desktop? Desktop artinya kamu bisa pasang. Bisa diakses secara offline. Di-download sekali, lalu kamu bisa gunakan berkali-kali. Gunakan
aplikasi yang bernama Ki Stencil. Kemudian ada yang berbasis iPad. Nama aplikasinya Hopscotch. Nah, rata-rata gawai kalian menggunakan Android bukan? Android-nya bisa juga Ya, Bu. mendownload Bu. Code Ya. with Blocks. Atau ada anak yang lebih mudah lagi ya, kalian bisa memasang aplikasi Lightbot Hour. Tahu ya? Nanti bisa diunduh di Play Store. Tidak. Sorry, saya tambahkan Aplikasi dulu. apa itu, Bu? Pemrograman, nak. Ini nih, saya ketikkan Pemrograman visual. Lightbot Hour. Nah, itu. Ini juga berbasis Android. Ya, ini berbasis Android. Kalian pasang, nanti dicoba ya. Minggu depan saya mau kalian screenshot sampai di level berapa kalian bisa menggunakan aplikasi pemrograman visual sederhana Lightbot Hour. Light itu nyala lampu ya. Jadi ada jamnya, hour itu waktu. Kalian pakai logika. Kapan maju, kapan belok. Oh, scratch, boleh. Pilih ya. Kalau mau pakai scratch bisa. Tinker, Waterbeard. Tapi kemarin kakak kelasnya yang sekarang duduk di kelas 8 memakai antara scratch sama Lightbot Hour. Kalian kan udah dapat buku nih kelas 7. Buku paket Erlangga dari sekolah. Kan? Benar bukan? Di sana kan dibahas scratch tuh. Yang ada kucingnya tuh. Ya. Dibuka-buka scratch. Ya, Bu, silakan. Lightbot kode hour gitu ya, Bu ya. Hour ya, Lightbot. Ya. Oh iya ya, Bu. Lightbot Hour. Di sana ada kotak-kotak aplikasinya ya. Ntar kalian bisa lihat saya nggak sih? Saya nggak lihat saya malah. Saya nggak lihat saya, Ken. Bisa melihat kamera saya nggak? Itu dah, Bu. Saya ketemu, Bu, di Play Store. Oke. Sebentar. Bisa lihat saya nggak? Nggak bisa ya? Enggak, Bu. Ketutupan green screen-nya. Saya bisa, Bu. Virtual background-nya saya ubah dulu ya. Nah, ini. Ya. Bisa lihat kan sekarang nih di layar Bisa. saya? Ya. Jadi Bisa, kalian Bu. tinggal klik play gitu ya. Play. Nah, ini kan ada kotak-kotak nih, Nak. Kalian mulai start. Kapan belok kanan, belok kiri, lurus gitu ya. Supaya lampunya bisa menyala. Di sini ada basic. Kamu kalau masih dasar Seperti bisa game pilih. puzzle berarti, Bu ya? Lalu boleh pakai prosedur, ada loops. Nah, jadi nanti kamu screenshot hasilnya ya. Kirim di Google Classroom. Nih, Lightbot Hour seperti ini tampilannya. Oh, sorry. Lightbot Hour. Kurang jelas kah? Oh. Ya, nanti boleh dicari. Ini di screenshot aja. Lalu kalian coba nanti unduh ya. Jadi game ini termasuk permainan, have fun sambil belajar gitu. Baik, waktu kita 9 menit anak-anak, saya lanjutkan dulu. Itu minggu depan ya. Tenang aja, itu minggu depan. Boleh baca-baca scratch di buku, nanti mulai mengunduh. Nah ini scratch. Scratch adalah salah satu website yang juga menawarkan metode pengajaran programming kepada anak-anak khusus yang berusia 8 hingga 16 tahun. Kalian usianya berapa?
12,5. 12. Nah, kan di antara rentang 12. usia ini ya, 8 sampai 16. 12. Oke. Awalnya untuk dapat menggunakan pembelajaran yang ada di Scratch, kita harus download. Nah, ini alamatnya scratch.meet.edu. Ya. Kemudian selain Scratch ada Tinker yang berbasis website www.tinker.com. Nah, ini sama juga ide-ide kreatif ke dalam permainan. Anak-anak akan dilatih cara berpikir dan menuangkan alur cerita. Menggunakan bahasa pemrograman visual yang mudah di mana tidak ada sintak khusus, hanya blok kode untuk digabungkan. Nah, ada Waterbeer website. Waterbeerlang.com itu alamat webnya. Kalian bisa kunjungi. Nah, PowerPoint ini bisa kalian unduh ya di Google Classroom. Sudah saya share kan, cari materi, topiknya ada bab 3 gitu ya. Cari topiknya. Nah, ada yang berbasis desktop. Ya, stencil untuk mengembangkan permainan dengan menggunakan fitur antarmuka drag and drop, geser, tarik, geser kanan, geser kiri, tidak ada coding di sini anak-anak, ya. Hanya kalian memahami aja perintahnya tinggal pakai. Jadi ini adalah pemrograman visual yang sederhana, tinggal pakai. Stencil dapat dimainkan di Android juga, di iOS bagi yang pakai iOS, di Windows bisa, di Macintosh dan Linux. Nama webnya www.stencil.com. Ya. Kemudian ada di iPad, berbasis iPad. Hopscotch iPad. Ya. Nah, ini seperti yang jago-jago game. Kemarin Wordwall ada yang saya buat seperti ini ya. Lihat tampilannya. Nah, nih, kelihatan ya tampilannya. Tampilan yang sama dengan Scratch dan Tinker, bahkan menggunakan cara yang sama, yaitu klik dan drag block pilihan ke dalam area kerja. Tapi hanya dapat digunakan di iPad. Ingat ya, hanya dapat digunakan di iPad. Kontrol dan karakter tidak sama seperti Scratch dan Tinker. Karakter-karakter ikan, binatang itu nggak ada di Hopscotch. Ya, jadi sama, kalian nggak harus punya pengalaman sebagai seorang programming yang mengerti kode-kode pemrograman, dibuat have fun aja, kalian pilih karakternya, mau bikin permainan apa, alurnya, maka algoritmanya, langkah-langkahnya itu seperti apa. Nah, itu secara aware, sadar nggak sadar, mau nggak mau kamu udah algoritmanya bermain di sini. Ingat, algoritma itu urutan langkah-langkah logis dan sistematis. Ini langkahnya seperti apa? Sama seperti Lightbot Hour, sama seperti Scratch, ya. Nanti level yang tertinggi di screenshot, yang ada identitas kalian, ya. Dan saya akan tahu kalau itu pekerjaan bukan milik sendiri, ya. Hati-hati, nggak boleh tipu-tipu, bohong-bohong. Kemudian ada Code with Blocks, ya. Code with Blocks. Aplikasi ini memiliki tampilan sama dengan Scratch dan Tinker, bahkan menggunakan cara yang sama, klik. Nah, rata-rata sama kan? Drag and drop blok pilihan ke dalam area kerja, tapi hanya bisa digunakan di Android. Nah, jadi minggu depan tugasnya nih ada 2. Ya, skor 50 untuk kamu screenshot level tertinggi dari aplikasi visual dan skor 50 lagi untuk tugas ini. Apa yang dimaksud dengan aplikasi pemrograman visual? Ini minggu depan ya, boleh dicari-cari dari sekarang, boleh. Sebutkan Ini minimal. materinya ada di Classroom nanti. Kan ada, kok nanti? Udah minggu lalu di-share PowerPoint ini, nak. Artinya ketinggalan info.
Sebutkan minimal 3 nama aplikasi pemrograman berbasis website. Ingat, tadi kan ada yang berbasis website, ada yang berbasis Android. Ya, jadi sebutkan. Lalu jelaskan. Kalian kan sudah dapat buku dari sekolah. Baca. Kelebihan dari Scratch itu apa? Kekurangan dari Scratch itu apa? Nah, itu kisi-kisi untuk tugas berikutnya. Ya. Waktu kita masih 3 menit 40 detik. Silakan bagi yang mau bertanya. Boleh. Ada yang mau bertanya anak-anak? Silakan digunakan waktunya. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Iya. Made. Minggu depan Ibu kasih game itu atau kita download, Bu? Minggu depan ini tugasnya ini. Tugasnya ini dikerjakan di buku informatika ya. Buku latihan informatika, khusus informatika. Sudah? Dan satu lagi, screenshot level tertinggi kalian dalam memainkan Lightboard Hour atau Scratch. Berarti bebas, Bu, ya? Sampai level berapa? High Oh, score. Bebas, ya. Semakin tinggi levelnya, nilainya semakin tinggi, gitu, ya. Paham Bisa kan? dimainkan dari sekarang nggak, Bu, ya game itu, Bu? Apa? Bisa dimainkan dari sekarang ya, Bu, gamenya? Oh, bisa banget. Screenshotnya disimpan, ya. Kalau udah dapat level tertinggi, sekarang kan dicoba-coba. Oh, gini toh. Dilatih setiap hari, dapat level tertinggi, screenshot. Nanti kalau sudah di Google Classroom minggu depan saya siapkan kolom pengiriman tugasnya, kan tinggal di-upload, tinggal dikirim gambarnya. Paham ya? Tugas tertulis 1 secara teori, jadi dijawab. Apa itu aplikasi pemrograman visual? Sebutkan 3 yang berbasis website, yang berbasis Android. Kemudian apa kelebihan Scratch, apa kekurangan Scratch, itu kan ada di buku. Itu dicari. Sama screenshot. Paham ya? Redler Ki. Nah, kanggo green sand. Ada pertanyaan anak-anak? Waktu kita 1 menit 10 detik di Zoom. Ada yang kurang jelas? Tidak. Baik, bagus sekali. Bila sudah jelas, materi bab 3 sudah habis anak-anak sampai di aplikasi pemrograman visual. Hanya menunggu kalian praktek. Pilih salah satu. Ya, jangan semuanya. Salah satu aja. Kalau kalian sering main di Android, ini aja saran saya yang paling bawah. Ya, saran saya gunakan yang paling bawah aja, anak-anak. Tapi gamenya bebas ya. Om Santi. Om Santi, saget ya. Bukan bebas anak-anak, di antara ini ya. Bukan bebas. Scratch, Tinker, Waterbear, Stencil. Pilih salah satu dari 7 pilihan yang saya bagi hari ini. Ya, saran saya mainkan aja ini nih yang paling bawah nih.